Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang piezoelektrik. Kelompok kami memiliki 5 anggota. Yang pertama Nando Yusuf Susanto, kemudian saya sendiri Muhammad Nofal Faras, kemudian Mas Agung Nugroho, kemudian Mas Gangsar Tristi Handana, dan yang terakhir Mas Muhammad Faikur Rahman. Kami semua dari Pendidikan Elektro Rombel 2. Langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian piezoelektrik. Piezoelektrik ini berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata paisin, yang berarti tekan, dan bahasa Latin diambil dari kata electrium, yang berarti listrik. Jadi piezoelektrik ini merupakan sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik ataupun sebaliknya. Terlihat dari gambar di bawah, terjadi gerakan mekanik, dan gerakan mekanik tersebut dirubah ke menjadi energi listrik. Terlihat dari voltmeter yang bergerak. Kemudian untuk materi selanjutnya saya serahkan ke Mas Agung. Ya, selanjutnya yaitu material piezoelektrik. Jadi teman-teman, material piezoelektrik ditemukan pertama kali pada tahun 1880-an oleh Jacques dan juga Pierre Curie. Pierre Curie bersama saudara memperlihatkan adanya muatan listrik ketika diberikan suatu tekanan pada beberapa material tertentu. Piezoelektrik ini juga memiliki sifat reversible yang menjelaskan bahwa sebuah kristal piezoelektrik keseluruhannya secara elektris bersifat netral. Ketika kemudian diberikan tekanan, maka distribusi muatan yang simetris akan terganggu. Kemudian sehingga muatan menjadi tidak simetris lagi. Jadi itu muatan-muatan yang tidak simetris itu yang menimbulkan suatu medan listrik. Material pada piezoelektrik adalah material yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan juga sebaliknya gitu. Sebagian besar bahan piezoelektrik terdiri dari keramik yang memiliki senyawa molekular yang terdiri dari 3 unsur kimia. 3 unsur kimia itu biasa disingkat dengan PZT, itu timbal atau PB, zirconium atau Zn, dan juga titanium. Dari bawah ini ada gambar urut dari yang kirinya adalah timbal, kemudian yang tengah adalah zirconium, kemudian yang sampingnya atau paling kanan itu adalah titanium. Jadi itu adalah material dari piezoelektrik. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Faik. Selanjutnya ada penerapan penggunaan piezoelektrik. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan piezoelektrik. Antara lain yang pertama ada pada jam tangan yang memiliki kristal kuarsa secara mekanis berisolasi deformasi. Bentuk pada frekuensi konstan deformasi itu ditransduksikan menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua, penerapannya pada headphone atau headset. Getaran dalam speaker headset termasuk dalam piezoelektrik karena sinyal energi listrik ditransmisikan sepanjang kabel. Kemudian bahan listrik piezoelektrik di dasar speaker itu diubah menjadi energi mekanik. Selanjutnya penerapan yang ketiga itu ada pada printer. Jika dilihat printer terdapat katedral tinta yang memiliki sirkuit dengan bahan piezoelektrik. Ketika sinyal listrik itu dikirim melalui printer tersebut, sirkuit bahan piezoelektrik diubah bentuk yang menyebabkan nozzle membelok sehingga menyimpan sedikit tinta. Hal ini mentransduksikan energi listrik dari sinyal listrik ke energi mekanik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gangsar. Baik, penerapan penggunaan piezoelektrik selanjutnya adalah pada korek api. Saat jari menekan tombol untuk menyalakan korek api akan menyebabkan piezoelektrik yang menghasilkan sinyal energi listrik
dan tertangkap menciptakan percikan api. Korek api, saat kita menekan tombol pada korek api, listrik khususnya, maka terjadi perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Saat tombol ditekan, maka akan menghasilkan percikan api yang keluar, sehingga saat percikan yang keluar dari percikan tersebut tersembur oleh gas, sehingga api bisa menyala. Hal ini termasuk dari penerapan penggunaan piezoelektrik. Selanjutnya ada aerolastik energi. Aerolastik energi berarti aero berarti melalui udara atau bentuk dari elastis fluida. Aerolastik energi dapat diambil dari energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik ini ditransduksikan menjadi energi listrik menggunakan bahan piezoelektrik. Energi aerolastik menggunakan bahan yang fleksibel untuk menghasilkan listrik dari fluida. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Nanda. Lalu ada kelebihan piezoelektrik. Berikut adalah beberapa kelebihan dari elemen piezoelektrik. Yang paling utama menjadi kelebihannya adalah fakta dari piezoelektrik ini merupakan bahan atau piranti yang membangkitkan sendiri tegangannya. Jadi, tidak perlu elemen tambahan atau elemen dari luar untuk pengoperasionalnya. Yang kedua, piranti atau elemen ini sangat berguna untuk digunakan pada suatu aplikasi yang penggunaan dayanya sangat terbatas. Kelebihan selanjutnya, efek dari piezoelektrik ini memiliki hukum penyekalan yang dimana sangat berguna untuk digunakan pada perangkat atau piranti yang berukuran kecil. Lalu ada kekurangan piezoelektrik. Tolong Mas Agung slide-nya. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Dan berikut beberapa kekurangan dari piezoelektrik. Kekurangan yang pertama, piezoelektrik bukanlah dielektrik yang bagus karena ada sedikit kebocoran muatan pada material ini. Kekurangan kedua, piezoelektrik ini dibuat melalui proses kristalisasi pada susunan tertentu dengan cara memanaskan hingga mendekati suhu Curie sehingga menjadi material dipol yang berakibat menurunnya sensitivitas piezoelektrik. Yang ketiga, sensing piezoelektrik. Sensitivitasnya hanya bagus untuk sinyal yang berubah-ubah terhadap waktu. Jadi, sensing piezoelektrik ini tidak dapat beroperasi untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan sensitivitas terhadap besaran statik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.